Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan kita semua, memberi rezeki kepada kita, dialah pemilik kita, sehingga kita wajib beribadah dan menyembah hanya kepadanya, tidak boleh kepada yang lain. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada junjungan kita semua, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa pula yang mengikuti tidak hanya sampai dengan manusia kiamat. Amma ba'du, ibu dan bapak sekalian, saya dari rumah itu sudah dari kemarin menuju sini doang. Dari 4:30 sore kemarin saya sudah buat daftar tamu, akhirnya saya mampir dulu di daerah Cimanggis, menginap di sana di salah satu masjid. Di masjid saya karena terluka-luka, kemudian malam-malam ada yang bangunin, ya kita bangun, sholat, segala macam. Waktu bangun itu saya telepon bahasa, dari bahasa saya telepon jam 3, makanya sekarang dia agak kurang konsen karena saya bangun jam 3. Kasih tahu saya tersesat, mau dijemput di tempat saya tersesat, begitu. Dan alhamdulillah karena yang menjemputnya kelamaan, ya udah saya nyari lagi, alhamdulillah ketemu, gitu ya. Karena ada yang orang baik hati, minta keputusan mau mengantar saya ke sini, gitu. Sehingga di kesempatan ini Minhajul Qasidinnya apa mama? Yang saya bawa mau mushaf aja, ya modalnya inilah ada Islam, Quran dan Sunnah, ya. Karena itu cukup saja dari Quran dan Sunnah terlebih dahulu. Kalau Minhajul Qasidinnya apa tidak ketawa, sudah dibaca tapi lupa sudah dibawa. Habis itu tadi lakukan operasi, salah jadwal. Kemarin jam 5 sore, kemudian 5 pagi. Ya, ibu dan bapak sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan, atau saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan selesai. Kalau selesai itu juga, ya, kalau selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang dirahmati adalah mereka bila berjalan di muka bumi hauna. Kalau orang Jawa bilang apa haunan itu? DP anak asor, orang galuh. Orang Jawa bilang apa kan anak asor, ya? Mahal satu lah. Dan satu di Jawa dan Sunda. Kalau orang Sunda itu luar biasa. Pengguna bahasa Sunda itu di dunia menurut 160 juta orang seluruh dunia. Luar biasa Sunda itu pengguna bahasa. Apalagi bahasa Jawa 100 juta lebih. Ya. DP hendak asal. Bila dia berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan jika ada orang-orang bodoh mengajak bicara, ya, berbicara kepada mereka, maka qalu salama, hamba Allah yang dirahmati itu akan menjawab dengan kata-kata yang menyelamatkan, atau minimal salam, ya, dengan ucapan damai, ya. Kalau orang selain biasanya bilangnya
Peace, ya kira-kira. Sama kan? Sama. Nah, cuma karena sudah identitasnya soal jadi lain gimana? Jadi karakter pertama hamba Allah yang dirahmati adalah bila berjalan di muka bumi tadi apa? Rendah hati, full confidence. Ya. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai muslim. Di dalam sisi Al-Quran diterangkan ada kesalahpahaman masyarakat tentang makna haunan. Jadi haunan itu dipahaminya rendah hati dan diminder, menunduk, terbungkuk-bungkuk, malipir, begitu ya. Malipir juga sama, itu bahasa Sunda yang ada bahasa Jawa. Malipir, bahasa Betawinya juga sama, malipir. Jadi dia tidak mau tampil ke depan, tidak mau tampil namanya apa? Tegak, ya, menunjukkan optimisme, tapi lebih kepada retorik gitu ya. Kalau bahasa Pak Arwana retorik, pehun, ya. Apalagi begitu jadi penuh dengan kehinaan, mundur, pupuk, menipil, itu tidak mau ke depan. Itu pemahaman yang salah. Walaupun kalau dari sisi bahasa, kayaknya begitu maknanya, padahal tidak. Kenapa demikian? Karena kalau kita cermati beberapa hadis, di antaranya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan juga Ali bin Abi Thalib tentang bagaimana Rasulullah berjalan, cara Rasulullah berjalan tidak begitu. Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau Rasulullah berjalan itu seperti turun gunung, turun bukit. Coba, turun bukit ada yang bukuk nggak? Enggak lah, kalau bukuk mau bukuk, ya bisa bergulir-gulir. Oh, mana itu? Dia harus kemudian menegakkan badannya. Kata para sahabat, Rasulullah itu jalannya tenang. Tapi kalau udah bareng sama dia, ngos-ngosan itu nggak bisa diikuti. Tapi kalau dilihat sekitar dia tenang jalannya. Tapi kalau bareng selalu dia lebih itu. Dan Rasulullah SAW ketika berjalan selalu tebar pesona. Matanya itu senantiasa melihat sekeliling, sehingga kalau berpapasan dengan orang senantiasa yang mendahului salam siapa? Baginda Rasul. Sampai ada sahabat mendodohoi apa sahabat mendodohoi? Mendodohoi gitu. Ini harus ada penerjemahnya. Mendodohoi itu madodoho itu apa? Bukan menanti-nanti. Nah, pokoknya saya habis ketemu Rasulullah yang duluan salam sama saya. Jadi saya mau lebih dulu. Makanya didodoho, ditunggu-tunggu gitu. Dicegah lah itu kira-kira. Cuma bukan tidak ditunggu lah. Kira-kira Rasulullah SAW. Ketemu saya akan salam dulu lah. Ya. Karena jalan Rasulullah yang tegak dengan waspada, dengan mata yang senantiasa bersinar, terang dan seterusnya. Ketika itu pun juga sahabat nggak keduluan, tetap Rasulullah yang memimpin. Nah, ini menunjukkan bahwa yang namanya berjalan ini adalah hal yang harus ditampakkan, optimisme, semangat, itu tegak, siap berbuat, siap terhadap segala tantangan, siap membantu. Begitu kira-kira itu yang kemudian harus tampil pada kita. Karena nanti di dalam beberapa kasus sudah diterangkan, ya, disebutkan secara khusus misalnya di dalam Tawarik bahwa kalau tidak haunan itu bagaimana? Misalnya menjejakkan kaki itu tidak diperbolehkan karena dengan niat sombong. Menjejakkan kaki. Terus buga beliging, lagu benar, terima kasih, lagu tentang kelenteng gitu, itu juga adalah kebalikan dari haunan.
yang intinya menunjukkan kesombongan, tinggi hati, dan menghina orang, merasa dirinya lebih hebat, itu memang tidak diperkenankan. Betik sih, beda tipis, tapi bagaimanapun tetap bahwa kita kesal konsep adalah Allah. Artinya tadi DPDP hadap ansor dengan persepsi yang lebih positif, lebih besar. Kata yang kedua, hamba Allah yang dirahmati itu adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini memiliki beberapa makna. Apabila diajak bicara sama mereka, orang-orang bodoh, apabila orang-orang bodoh mengajak bicara sama hamba Allah yang dirahmati ini, maka jawablah atau dijawab oleh si hamba-hamba yang dirahmati dengan kata-kata yang dirahmati. Ini memiliki beberapa ibrah. Yang pertama, ternyata yang suna ala di haunan tadi, yang berjalan di muka bumi itu dengan tebar pesona, dengan tegap, dengan kaki langkah yang jelas, yang yang siap menghadapi tantangan, siap berbagi, siap memberikan manfaat kepada orang lain, itu tidak boleh tidak harus bergaul dengan masyarakat, harus artinya bersama masyarakat, dan tentu ini akan mendapatkan tantangan. Jadi kalau hamba Allah yang dirahmati hadir di muka bumi, hadir di masyarakat, ini akan tentu berhadapan dengan tantangan. Tantangan yang paling berat adalah dari jahiliyun atau jahilun, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kagak ngerti, orang-orang kafir, orang-orang licik, ya, orang-orang yang tidak nyaman dengan kehadiran orang-orang beriman. Maka yang dikatakannya adalah kata-kata yang menghina, melecehkan, merendahkan, menghasut, mengadu domba, dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan kepada orang-orang yang semodel itu? Jawablah dengan kalimat kata-kata yang menyelamatkan. Karena ini adalah sebuah konsekuensi. Yang kedua, tadi kan bahwa karena berinteraksi dengan masyarakat maka ada tanggapan. Yang kedua, tanggapan yang diberikan kepada orang-orang bodoh, janganlah ngikutin iramanya. Dan ini menjadi idiom dalam bahasa Indonesia, tidak boleh menari dengan kehendak orang. Itu dia tidak boleh menari dengan kehendak orang. Jadi orang yang menghina, melecehkan kepada kita emosi dan kemudian kita tanggapi, sehingga kesibukan kita hanya sekadar melayani orang-orang yang menghina kita, yang mengatakan kita, dan ini tidak diperbolehkan. Kita harus memiliki manhaj, kita harus memiliki konsep, kita memiliki keteguhan, kita memiliki keinginan yang jelas, dan kemudian berjalanlah berhadapilah begitu orang-orang yang seperti itu dengan kata-kata yang menyelamatkan. Nah, ini menurut saya menjadi hal penting. Ibrah yang ketiga, inilah ciri utama manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di masyarakat di siang hari. Karena di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Jadi ciri hamba Allah yang dirahmati itu kalau siang hari harus bergaul, harus bergerak, harus berjalan di muka bumi, hadapi seluruh tantangan, ya, tidak boleh pernah gentar, takut menghadapi realita kehidupan. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun mimman lam yukhalit, atau mimman ya'tasiri anin nas.
Orang yang bercampur bergaul dengan masyarakat dan bersabar dengan kondisi masyarakat yang dihadapi jauh lebih baik dibandingkan orang yang nggak mau campur. Dia inginnya beruzlah, tidak campur gaul kayak gitu. Ada penting nanti kira-kira. Nanti ada penjelasannya di ayat 72 dan seterusnya tentang penjelasan. Tapi intinya kita harus bergaul. Itu pelajaran yang ketiga, bahwa siang hari begitulah hamba Allah. Jadi kalau siang hari di rumah mulu, ya, siang hari zikir mulu, gitu ya, kurang pas. Siang hari mah apa? Bekerja, beraktivitas, bergaul dengan masyarakat, ya, mendidik anak, ya, untuk mengurus rumah, ya, dikurusin rumahnya dari kecil-kecil, gitu ya. Karena kalau rumah besar kan urusnya juga susah kan, ya, begitu. Nah, di ayat berikutnya, hamba Allah itu kalau siangnya sudah begitu, maka malamnya walladzina yabituna li rabbihim. Mereka menghidupkan malam li rabbihim, melakukan mabit, ya, menghidupkan malam li rabbihim, demi Tuhan mereka. Nah, ini baru urusan dengan Allah. Nah, di mana? Di rumah, malam aja, jangan bawa orang. Dirobim untuk Tuhan mereka dengan kesibukan sujud dan qiyam, banyak sujud dan banyak qiyam. Jadi qiyamnya lama, sujudnya juga lama. Qiyamnya kagak, sujudnya apalagi, ya, karena sujud hanya akan terjadi kalau sudah qiyam dulu berdiri, ya. Kalau sujud dulu nggak bisa qiyam biasanya, ya, karena itu artinya tersungkur tidur, itu artinya. Jadi nggak siap, ya. Jadi harus qiyam dulu, udah qiyam nantinya ujungnya adalah sujud. Beribadah. Kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui proses ibadah ini, ya, inilah yang membuat dia akhirnya berpikir banyak hal, merenungkan, membayangkan banyak hal. Apa yang selalu dibayangkan oleh hamba-hamba Allah yang dirahmati bergaul dengan masyarakat di siang hari dan sholat di malam hari adalah tentang apa yang dilakukan di siang harinya. Oke, hamba Allah Subhanahu Wa Taala kalau malam hari dia bangun tahajud, sholat yang lain, itu yang kemudian terbetik di dalam hatinya, yang terfikirkan di dalam pikirannya, itu adalah aktivitas di siang harinya. Nah, kalau udah kebayangin apa yang dilakukan siang harinya, muncul rasa takut, muncul rasa cemas. Apalagi masyarakat kalau dihadapi itu tadi, ada yang sombong, ada bikin kita nastar dan nastar, ya, kalau nastar, ya, panas-panas dan panas betul. Panas pusing, ya. Panas betul itu jadi muras gitu kalau lihat suasana itu, ya. Gitu. Ya, belum lagi kitanya terdorong untuk jadi sombong, untuk jadi ini dan lain sebagainya. Rasa-rasanya kita ini banyak dosa, begitu, ya. Makanya hamba-hamba Allah yang dirahmati ketika dia bangun di malam hari dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Itulah hamba Allah, ya, malam hari salat, ingin beribadah, bertakarrub kepada Allah, bermunajat. Tidurnya kepikiran siang harinya, jadi ingat dosa. Setelah ingat dosa, muncul kekhawatiran yang sangat luar biasa, karena ternyata bila banyak dosa dia akan sengsara. Oleh karena itu, Rabbana shrif 'anna adzab jahannam. Ya Rabbana, palingkan, jauhkan, bebaskan kami semua dari siksa neraka jahanam. Kenapa? Karena siksa neraka jahanam itu sangat menyengsarakan, sangat menghinakan dan membinasakan. Pokoknya mah lihatlah di Uhud, ya.
Innaha sa'at mustaqarran wa muqamah. Dia adalah tempat yang paling buruk untuk menjadi tempat tinggal dan tempat menetap. Jadi adalah yang memang ada lagi. Bayangkan tempat yang sejelek, lebih jelek dari neraka sudah nggak ada. Neraka yang paling jelek. Maka itu hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bergaul dengan masyarakat, yang di malam hari dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan memiliki kekhawatiran yang sangat luar biasa. Berikutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Adalah orang-orang yang jika membelanjakan hartanya itu adalah tidak berlebihan dan juga tidak berlebihan, betul? Tidak berlebihan, jor-joran, boros, dan juga tidak pelit, tidak kikir, tetapi menginfakkan hartanya itu pada senang-senang saja, ya. Senang-senang saja jadi fair, ya. Kalau orang Sunda menyebutnya sinegar tengah. Sinegar tengah itu adalah tengah-tengah, gitu. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ini menunjukkan bahwa kehidupan itu sangat signifikan dengan aktivitas belanja. Kehidupan itu akan apa istilahnya? Berakibat atau disebabkan, sebab akibat atau konsekuensi. Jadi konsekuensi hidup kita ini berbelanja. Kenapa? Karena untuk mempertahankan hidup kita butuh makanan, butuh minuman, butuh perlindungan, ada rumah, butuh pakaian, ya. Kalau sakit butuh obat, begitu ya. Kalau bepergian butuh kendaraan, ya. Kalau punya kendaraan butuh perawatan, butuh bensin, begitu ya. Kalau punya istri satu butuh biaya untuk istrinya. Kalau istrinya dua, sama butuh biaya untuk yang keduanya. Jangan kemudian biaya yang kedua biarkan yang pertama, begitu ya Bu. Jadi kalau suami ibu nikah lagi harus bilangin kalau mau nikah adil. Jangan sama saya lupa, nanti sama yang muda terus. Ya kalau bisa, saya dibikin lebih muda, lebih terus ya. Jadi enak daripada bertengkar cemburu minta cerai, tidak mendingan begitu. Tapi intinya bahwa kehidupan itu butuh biaya. Dan karena dia butuh biaya, butuh belanja, maka ada sikap yang harus dilakukan oleh hamba Allah yang dirahmati, yaitu dia harus sinegar tengah. Dia harus tidak kikir dan juga tidak boros. Dan ini menunjukkan bahwa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan apa? Memiliki kemampuan mengelola harta dengan baik. Dan dengan demikian pula pasti yang namanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dia bisa menghimpun harta yang halal lebih baik. Begitu kira-kira. Waktu di jam saya sudah menunjukkan jam 6, dan ini adalah waktu yang sangat krusial. Kalau ada yang mau tanya jawab silakan. Masih ada satu halaman lagi belum saya jelaskan, dan itu nanti akan bicara tentang dosa, tentang taubat, tentang saksi palsu, tentang bagaimana kita mensikapi kemaksiatan yang ada di masyarakat, tentang doa optimis, dan tentang balasan
yang Allah siapkan surga kelak bagi hamba-hamba Allah yang dirahmati. Dan apabila perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntutan Allah kepada hambanya tidak dilaksanakan, maka akibatnya juga akan dirasakan sangat menyengsarakan baik di dunia dan di akhirat. Seperti di ayat yang terakhir akan menerangkan hal seperti itu. Demikian, kalau ada pertanyaan, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita akan segera meninggalkan sholat kemarin. Silakan. Oh iya kan, boleh. Kalau untuk ceramah boleh keluar. Ayat yang pertama al-jahiluna kaum salama itu kan, ini al-jahiluna ini kepada seluruh manusia, muslim, kafir, muslim, atau arahnya ke orang-orang non-muslim? Jahiluna bahasa Arab artinya orang bodoh. Orang bodoh itu tidak bisa saja dari kalangan muslim, juga dari kalangan yang bukan muslim. Udah. Ya udah kan hanya muslim atau muslim. Saya bilang orang bodoh itu bisa muslim atau non muslim. Ayo, mulai. Ya. Oke. Apa makna jahiliyah? Pertanyaannya apa makna jahiliyah? Jahiliyah yang dimaksud adalah, atau jahil maknanya adalah adam al-maksud. Al-jahil itu artinya adalah adamul ilmi, artinya tidak ada pengetahuan. Jadi tidak ada pengetahuan. Jadi jahil itu maknanya bukan bodoh sebetulnya, tetapi dia tidak berilmu, tidak ada pengetahuan. Kalau kemudian dia akhirnya berpengetahuan, dia tidak akan dari jahil. Jadi ini adalah ungkapan kenapa kita harus mengatakan kepada mereka dengan kata-kata yang menyelamatkan dan tidak boleh meladeni, karena susah, orang dia nggak tahu ilmunya. Oleh karena itu bagaimana agar dia tidak jahil, artinya dia berilmu. Tetapi tidak akan serta-merta dengan mudah mereka hanya berilmu, tidak. Dia kasih tahu, oh langsung ditolak. Untuk dia menjadi berilmu harus melalui tahap. Tahapannya itu disebut dengan tazkiyah. Jadi dia harus diproses di tazkiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat Jum'ah ayat 2 yang kemudian dikenal dengan Nabi Shallallahu Rasul. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul di antara mereka, di antara orang-orang ummiyin, untuk melakukan membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, membaca Al-Qur'anul Karim. Itu mobil saya, jangan dilihat. Itu mobil saya, sudah menjemput saya. Saya harus di Garut hari ini. Yang 9 harus ada di Bandung. Jadi apa berusaha jadi pelan ibu sudah mobil lah. Membaca Al-Quran. Yang kedua membersihkan, dan yang ketiga mengajarkan Al-Quran dan hadis. Saya selalu mengistilahkan apa yang disebut dengan tilawatul Quran. Yang disebut tilawatul Quran itu adalah membuka akses publik terhadap kebenaran. Jadi publik itu harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Melalui apa? Membaca Al-Quran. Jadi kenapa kita terhadap Al-Quran harus baca, harus menghafal, harus mentadabbur dan seterusnya? Karena dia pusat kebenaran. Kenapa membaca setiap hari? Kenapa sehari itu 1 juz? Kalau kita terus saja mantap dengan kebenaran. Bila kita kemudian connecting dengan kebenaran, akan kemudian kita temukan padanya ada sholat, ada saum, kan begitu kan? Dalam Al-Quran kan gitu,
ada sholat, ada saum, ada zikir, dan macam-macam. Maka inilah yang kemudian kita lakukan, yaitu melakukan pembersihan jiwa. Maka jiwa kita dibersihkan, itu kira-kira dengan sholat, dengan puasa, dan lain sebagainya. Berikutnya maka akan terjadi proses ta'lim, yaitu ta'limul kitab wal hikmah, ta'limul kitab was sunnah. Ada pengajaran kitab dan sunnah. Nah inilah yang kemudian membuat kita bisa memahami maksudnya kurang lebih dan seterusnya. Sehingga ia berpengetahuan dan akhirnya dia tidak lagi menjadi jahil. Makanya kalau orang jahil ngomong jangan dianggap, karena kalau ditanggapin tercipta permusuhan. Kalau sudah tercipta permusuhan, maka hatinya menjadi tertutup. Kita tidak bisa mendakwahinya, tidak bisa memproses tarbiyah kepada mereka. Oke, makanya saya katakan kepada saudaraku Anas bahwa yang namanya jahil, ya semua kita orang sahaja, semua ilmu, semua kita semua orang kafir jelas adalah tidak mengerti. Oleh karena itu jangan kita ngerti, tetapi kemudian kita harus memproses untuk tidak lagi. Ya. Kemarin kan ada pilkada kalau tidak salah ya. Nah, dalam pilkada itu ternyata walaupun itu angkanya tinggi 40%, dan itu disesalkan. Kalau saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia menjadi target sasaran untuk kita dakwahi. Nah itu yang harus menjadi amal kita selama. Ada ibu pertanyaan terakhir? Karena mobil saya sudah putar-putar buat lagi. Nah, oh iya boleh aja. Emang ibu mau apa lagi sebenarnya? Kalau sholat di tangan. Tangannya kenapa bu? Kenapa tangan? Ibu maunya mana? Allahu Akbar. Terus? Ya sudah begitu. Emang mau di mana lagi? Penting, yang penting kalau mengatakan kalau yang penting adalah Allahu Akbar itu diletakkan di dada, diletakkan di sadrun. Sadrun itu bahasa Arab kebalikan daripada zohrun. Ada zohrun, ada sadrun. Sadrun itu dari sini sampai dengan sini. Sebagaimana zohrun dari sini sampai dengan pinggang kan? Itu zohrun, punggung. Nah, kebalikan punggung itu adalah sadrun. Nah, sadrun itu dari sini sampai di sini. Kalau takbiratul ihram, maka letakkanlah dua tangan kiri dan kanan. Ya, itu adalah di sadrun. Jadi sadrun itu dari atas. Jadi boleh dari sini, boleh di sini, boleh sampai di sini. Jadi masalah. Yang penting kanan memegang yang kiri. Yang dipegangnya terserah, bisa tangannya doang, bisa pergelangan, bisa di sini, ini semuanya tidak ada masalah. Silakan. Enaknya ibu mana? Tetapi kalau dicari yang paling ideal itu tentu adalah tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya kira-kira seperti ini dan yang dipegang adalah sebelah kanan. Oke. Ibu maunya kiri dulu, jangan saya kita, jangan salah. Ibu salah. Nah, begitu. Ibu tahu kiri dan kanan gimana? Dua tangan saya, yang kiri dan kanan. Nah, tahu itu lagu itu ya, kemudian tidak salah. Kalau melayang maghrib di perjalanan. Terus? Kita baru utang dulu apa? Apa? Utang apa? Utang dulu ada di Utang sama siapa? Sama Pak Haji. Saya lebih memilih diniatkan di jamaah saja, ya, di jamaah saja. Karena sudah di jamaah, maka yang harus didahulukan adalah yang pertama, yaitu maghrib dulu, baru kemudian isya. Dan begitulah Rasulullah SAW melakukannya di saat haji wada.
Untuk sementara begitu Pak Hasan, karena saya harus di Bandung jam 9 karena ada Satu lagi satu. oh siapa? Mana? Oh mana? Oh di belakang. Mantap satu. Ya. Ikhlas ridho itu ikhlas ridho korban merdeka. Ya. Ya itu juga ridho itu yang dirahmati juga adalah diridhoi itu. Dan ridho itu utama memang, ya, ridho utama. Itu ada di Bandung, namanya ridho utama. Bukan ini, beneran gitu. Itu oke. Jadi ayat ini menerangkan ibadur rahman. Ibadur rahman. Ar-Rahman adalah nama utama dari Allah Subhanahu wa taala. Ibad itu hamba-hamba Allah. Ar-Rahman itu adalah nama Allah yang paling utama. Itu menunjukkan betapa karakter yang akan diterangkan berikutnya begitu dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah rahmat itu adalah ridho? Ya. Jadi bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah dalam bentuk rahmatnya. Ada istilah misalnya tentang ikhlas, tadi lagi itu kan. Yang tentang ikhlas itu di dalam Al-Quran disebut ibtigha'u mardatillah, mengharapkan ridho Allah. Nah, pertanyaannya apa sih ridho Allah itu? Jawabannya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Ketentraman, sekinah, rezeki yang lancar, jauh dari penyakit, jauh dari bencana. Itu kira-kira. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak cukup hanya di dunia saja, tetapi kematian yang husnul khatimah, ketenangan dan tidak ada siksa kubur, dan berikutnya nanti adalah bahagia di akhirat, dimasukkan ke dalam surga. Itu semuanya adalah rahmat. Nah, rahmat ini adalah hal yang paling pokok dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Saking pokok dan pentingnya Allah berfirman, "Fa inna rahmati wasi'at kulla syai'." Bahwa sesungguhnya kasih sayangku melampaui apapun. Allah Maha Adil nggak? Adil. Kalau berbuat salah disiksa, kalau buat baik dipahalai, kan begitu. Kalau Allah tidak adil, nggak ada orang yang berbuat baik. Ngapain gua berbuat baik? Kenapa berbuat jahat dari apa-apain, kan begitu. Oleh karena itu Allah Maha Adil. Tetapi fa inna rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melampauinya. Karena kasih sayang Allah melampauinya, kalau kita berbuat dosa tidak disiksa kecuali dengan dosa yang setimpal. Dan apabila kita berbuat baik, Allah bukan gandakan sampai dengan 10 kali lipat. Itu menunjukkan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melampaui segala sesuatu. Nah, balik lagi, saya menerjemahkannya kan kalau diterjemahkan sederhana itu begini aja, hamba-hamba Ar-Rahman. Tapi saya kurang dramatis begitulah kira-kira. Atau kata anak remaja sekarang kurang lebay gitu ya. Kita bikin lebay sedikit lah. Hamba-hamba Allah yang dirahmati. Maksudnya adalah ibadah Muhammad. Begitu mungkin saya rasa cukup sampai di sini. Selanjutnya mungkin bisa semuanya bisa sama dan bisa asal juga subhanallah. Ini disebutkan lain saya. Jadi kalau saya berhalangan, satu saya suruh Ustaz asal. Mesti tanggapan Ustaz, ternyata bagus gantinya katanya. Jadi sekarang agak jarang dipakai lagi sama saya karena selalu ada tanggapan dulu. Tapi bisa lah di sini. Dan mohon maaf karena saya dari Bandung adalah kasih
Dan doanya tanggal 21 saya akan berangkat umroh. Mudah-mudahan pulang ke tanah air dengan selamat dan bawa oleh-oleh tentu saja ya. Dan untuk menjaga Al-Quran saya akan siapkan oleh-oleh berupa cerita. Ya, sekian terima kasih. Mohon maaf aku kalau ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.